Jadi sebuah tantangan buat seorang Ade Hartati itu melihat bahwa ada lagi yang lebih besar tanggung jawab yang harus saya lakukan. Semenjak kakak di DPRD Kota, naik ke DPRD Provinsi selama 2 periode, kakak melihat perkembangan pola pikir kaum perempuan khususnya di Pekanbaru ini. Artinya memilih wakil-wakil yang harus diyakini memiliki kemampuan untuk berjuang, kualitas untuk menyuarakan sehingga Selamat datang di Nyata, karena ini bukan mimpi. Kak Ade Hartati. Luar biasa di segmen terakhir ngopi, ngobrol politik. Episode kampanye politik kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial. Kak Ade sudah berapa kali di sini Kak ya? Sudah sering. Sudah sering Kak Ade? Alhamdulillah. Gimana nih Kak kegiatannya di momen-momen kampanye ini Kak? Ya masih terus turun kan, karena kita berharap memang demokrasi ini kan demokrasi perwakilan, artinya masyarakat harus mengenal wakilnya. Betul. Nah ini kan kita jadikan ajang untuk bagaimana memanfaatkan waktu sedemikian efisien agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat wakilnya. Nah itu. Oke, sebagai tokoh perempuan yang ada di Provinsi Riau, keberadaan kakak di kancah politik dinilai cukup unik karena pernah di DPRD Kota, 2 periode di DPRD Provinsi, dan sekarang kembali ingin masuk ke legislatif lagi, meneruskan pekerjaan yang sudah kakak jalankan selama 10 tahun terakhir. Apa sebenarnya yang menjadi keinginan kakak untuk masyarakat Riau ini sendiri? Jadi begini, DPRD itu kan Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya kami mewakili masyarakat, baik yang memilih atau tidak terpilih. Ketika sudah duduk di DPRD maka dia menjadi wakil rakyat. Nah untuk menjadi wakil itu tentu banyak tanggung jawab ya, punya banyak tanggung jawab dan punya ide dan gagasan apa sih yang memang harus kita tuangkan, kita beri masukan kepada pihak eksekutif sehingga program kerja dan progres terkait dengan kesejahteraan rakyat itu dari tahun ke tahun itu terus ada. Nah contoh kalau 2009-2014 itu kan saya di DPRD Kota. Di DPRD Kota itu kan cakupannya kecamatan ya, kecamatan, kelurahan. Dan potret dari kondisi masyarakat itu kan tidak terpotret secara komprehensif. Hanya sifatnya kondisional. Jadi kalau di kecamatan ini begini kondisinya. Nah ini menjadi sebuah tantangan buat seorang Ade Hartati itu melihat bahwa ada lagi yang lebih besar tanggung jawab yang harus saya lakukan gitu. Bagaimana saya mampu menjadi wakil rakyat terutama di DPRD Riau untuk bisa mengawal yang lebih besar lagi. Karena dari yang kecil saja, ini kan dari potret kecil yang bisa kita tangkap ini ada sebuah persoalan yang memang harus terus dikawal. Nah ini yang menjadikan sebuah motivasi untuk naik ke provinsi. Nah itu awalnya. Jadi dari melihat bahwa kondisi masyarakat kalau kondisi masyarakat begini, berarti sebagai wakil apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus menyuarakan, kemudian mengawal kepentingan masyarakat. Nah kemudian berperan dalam melakukan politik anggaran di internal DPRD. Nah hal-hal seperti ini yang memotivasi sehingga seorang Ade Hartati itu maju ke DPRD Provinsi Riau dan bertahan 2 periode di DPRD Riau. Butuh perolehan suara antara kota dan provinsi itu kan sangat jomplang sekali. Kota itu di angka 4.000, itu udah dulu ya. Kalau di provinsi kan di atas 19.000 sampai 20.000 suara. Apa yang 3 kali lipat. Apa yang membuat kakak begitu yakin gitu? Seorang Ade Hartati ini bisa mendapatkan dukungan di provinsi dengan suara yang lebih besar gitu? Ya karena tadi di awal
kita berprinsip bahwa kita ini wakil ya, wakil rakyat yang harus selalu turun ke masyarakat untuk bisa merasakan, kemudian mendengarkan dan menyuarakan kondisi masyarakat. Nah, ini tentu harus diselaraskan dengan kerja-kerja politik kita. Jadi kerja kita sebagai wakil, kemudian juga membangun gerakan politik, tidak hanya gerakan politik pragmatis, tapi juga bagaimana gerakan politik yang berangkat dari dari silaturahmi, kemudian dari ikatan emosional. Jadi, nah dari situ kita yakin kita mampu untuk meraup suara dari masyarakat dengan membangun kekuatan sosial politik. Nah, membangun kekuatan sosial politik karena jarang orang melakukan itu. Dalam kondisi demokrasi terbuka, kebanyakan orang itu bermain dengan kekuatan pragmatis saja. Ya, kita main terakhir aja lah, karena kondisi masyarakat juga membutuhkan yang terakhir itu, kan begitu. Nah, seorang Adi Hartati berpikir bahwa untuk menang mungkin bisa begitu, tapi secara moral kok bertolak belakang ya. Untuk merasa dicintai, iya, gitu ya. Kok saya nggak bisa kalau hanya bermain seperti itu. Untuk menang saja mungkin bisa. Cari satu TPS 10 ke 15 bisa. Banyak polanya. Cuman seorang Adi Hartati yang sudah 15 tahun menjadi politisi perempuan, kayaknya kok nggak sesuai dengan hati nurani gitu. Nah, akhirnya yaitu kita selama 15 tahun lebih bergerak secara sosial politik di masyarakat. Untuk yang pertama, bagaimana bisa membantu mewakili masyarakat, menyuarakan apa yang dirasakan. Nah, kedua, tentu saja untuk bagaimana memenangkan pertarungan di politik. Tidak semuanya harus bicara politik, tapi harus semuanya bicara terkait dengan kondisi masyarakat. Sebagai tokoh perempuan, kakak itu identik dengan sosok perempuan begitu. Artinya yang menjadi militansi kakak di bawah itu, sayap-sayap kakak di bawah itu kami lihat kebanyakan ibu-ibu. Kenapa kakak kok lebih nyaman gabung dengan ibu-ibu ini kan? Dan berapa persen kalkulasinya, perbandingan yang selama ini pengalaman kakak ya, pemilih kakak itu di ibu-ibu dengan di gender laki-laki juga? Karena gini, pemilih perempuan itu sering kali dijadikan objek. Dijadikan objek dalam setiap kontestasi pemilu, baik pileg, pilkada, bahkan sampai ke pilpres. Mereka hanya jadi objek, jadi tidak jadi subjek. Banyak perempuan yang ketika menentukan pilihan itu tidak berdasarkan mungkin tidak berdasarkan keinginan hati atau keyakinan atau alasan-alasan tertentu. Saya pilih ini karena saya yakin dia mampu berjuang untuk saya. Pemahaman politiknya belum. Nah, karena itu ini kan tanggung jawab juga sebagai politisi perempuan. Harus tidak banyak, mungkin dari 65 anggota DPRD kami hanya 12 orang. Kalau 12 orang perempuan, kemudian dia fokus pada pendidikan politik perempuan, selain dia kerja politik untuk dirinya, nah ini kan juga masih kecil. Karena dari 65, 12 masih ada sekitar 48. Nah, ini kalau bicara gender ya. Nah, 48 orang anggota DPRD laki-laki. Nah, ini apakah juga bicara terkait kondisi perempuan? Nah, kita kan belum tahu. Oke lah kalau mereka bicara gitu. Tapi seberapa mampu mereka bicara dibanding perempuan bicara perempuan. Nah, karena itu saya lebih memilih yang pertama karena tanggung jawab moral sebagai seorang perempuan, harus memberikan edukasi politik kepada perempuan, selain juga bagaimana membangun gerakan sosial politik melalui perempuan. Karena kita tidak menginginkan perempuan ini terjual dalam setiap kontestasi. Nah, karena fenomena yang terjadi, fenomena yang terjadi ini, kalau kaum laki-laki itu kan cara berpikirnya rasional, dan dia tidak mudah terombang-ambing oleh pilihan. Ada prinsip tertentu. Nah, jadi kalau mau mempengaruhi kaum laki-laki, cukup dengan rasionalitas. Nah, berikan data, berikan fakta. Sudah. Tapi kalau dengan perempuan, ini kan banyak faktor. Pendekatan emosional, perasaan, kondisi. Nah, ini kan menjadi faktor. Itu faktor. Nah, ini menjadi faktor yang kenapa
perempuan lebih ketika memilih itu lebih militan. Nah, karena semua faktor kondisi, kalau kita dapat kondisinya, kita dapat emosionalnya, kemudian kita dapat kehidupan sosialnya. Nah, biasanya lebih militan. Itu pun malah diterobos itu ya, kalau sudah ketemu tiga faktor. Ya. Nah, namun untuk dapat ini kan butuh proses. Betul. Pendekatan sosial tadi. Iya. Namun karena faktor itu juga banyak perempuan yang kadang bergerak ke arah pragmatisme. Betul. Karena sudah nggak bisa lagi membedakan mana kondisi, mana emosional, mana perasaan dan segala macam, sehingga yang ada aja lah gitu. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab kami sebagai politisi perempuan untuk bagaimana mencerdaskan perempuan sehingga mereka nggak hanya objek gitu. Karena bagaimanapun kan membangun peradaban itu dimulai dari ibunya. Nah, kalau ibunya sudah terbeli, nah otomatis nanti generasinya itu kan terbeli juga. Nah, kami sebagai politisi perempuan kan memiliki tanggung jawab untuk itu. Nah, di hampir semua politisi perempuan ya, boleh kita mungkin melakukan survei, itu pasti melakukan kerja-kerja sosial politik. Kerja-kerja sosial. Perkembangan dia ke majelis taklim ya, dia ke PKK, dia melakukan pembinaan majelis taklim, dia ke PKK, kepolisian dan segala macam. Nah, rata-rata begitu Kak ya? Rata-rata begitu. Semenjak Kakak di DPRD Kota dan Kakak di DPRD Provinsi selama 2 periode, ada Kakak melihat perkembangan pola pikir kaum perempuan khususnya di Pekanbaru ini terhadap politik di sendiri Kak, ketika Kakak berdiskusi dengan mereka? Nah, menyambung yang tadi, ini fenomena yang terjadi bahwa perempuan ini lebih beriak dibanding dengan pemilih pria. Jadi artinya pemilih perempuan ini semakin kesini semakin sulit terkondisikan. Ini menarik ya. Semakin sulit terkondisikan karena memang cara-cara pragmatis ini sudah menjadi bumbu yang menina-bobokkan perempuan. Menina-bobokkan perempuan. Jadi seringkali pemilih perempuan itu tidak lagi berdasarkan, dia memilih itu tidak berdasarkan nilai tapi berdasarkan harga. Saya dapat apa? Kalau dari sana saya dapatnya 50, dari sini dapat 100, dari sana 150, sudah berhitung harga, tidak lagi nilai. Kalau nilai itu maksudnya ketika saya pilih ini, maka nilai yang saya dapatkan gitu. Nah, ke depan, nilai beda, harga dengan nilai kan beda. Nah, sekarang perempuan sudah mengarah pada bagaimana memilih pilihan politik itu melalui harga-harga yang ditawarkan secara pragmatis. Faktor apa Kak yang membuat degradasi ini terjadi? Nah, konsep berpikir perempuan. Kalau laki-laki kan tadi rasionalitas. Walaupun ada tawaran, tapi secara rasional dia lihat tawaran ini nggak masuk di rasionalitas dia tetap nggak akan pilih. Walaupun itu mungkin diambil. Tapi perempuan karena kan berangkat dari emosional. Kalau dia sudah terima, walaupun nggak masuk dalam rasionalitas dia, emosi nyambung, dia nggak enak gitu. Nggak enak apa semua. Nah, ini kan berat. Ini kan berat buat perempuan. Artinya ya berat, perempuan teredukasi politik itu berat sekali. Secara komprehensif Kak, setelah Kakak 2 periode di DPRD Provinsi Riau dan Kakak fokus ke bidang-bidang sosial, dari Kakak di kota juga masih ngurusi sosial gitu, pendidikan, keagamaan dan lain sebagainya. Apa permasalahan utama Pekanbaru ini Kakak tangkap dan harus kita selesaikan untuk saat ini? Untuk saat ini Pekanbaru memang harus membangun kerjasama dengan provinsi dan pemerintah pusat. Kolaborasi pembangunan itu harus, tidak bisa pemerintah kota sendiri. Contoh, banyak jalan-jalan kita rusak. Kemudian persoalan dasar kita infrastruktur itu penanganan banjir. Nah, hampir 5 tahun ke belakang Pekanbaru kan persoalan dasarnya itu jalan rusak dan penanganan banjir. Satu lagi sampah. Nah, karena itu ini kan kita dorong bagaimana
Pekanbaru ini membangun kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Artinya begini, program-program kerja atau infrastruktur kota yang tidak mampu dibiayai oleh APBD kota itu diusulkan untuk dibiayai melalui APBD provinsi. Nah, provinsi, andai kata usulan-usulan dari kabupaten kota dan provinsi ini tidak bisa dibiayai dari APBD provinsi, maka ini tentu harus diusulkan melalui ke pusat. Nah, kerjasama ini harus terbangun, tidak bisa sendiri-sendiri. Pekanbaru jalan sendiri, provinsi jalan sendiri, kemudian nanti pusat jalan sendiri. Akhirnya seperti ini, berapa persen jalan di Riau yang bagus? Itu kalau bicara Riau. Nah, kita tanya lagi Pekanbaru, berapa persen jalan di Pekanbaru yang bagus? Mana daerah di Pekanbaru yang ketika hujan itu tidak terendam? Nah, ini kan persoalan yang disebabkan karena adanya egoisme dalam setiap level pemerintahan. Nah, itu tidak boleh lagi. Kelembagaan tadi membuat nah itu kita dorong. Gitu. Nah, dari legislatif kami kan menyuarakan itu. Rutin di setiap musrenbang, kelurahan, kecamatan kita suarakan. Seperti kita fokus pada pembangunan posyandu kan bersama Pak John Erijal. Nah, di sana kan kita melihat, kita menilai bahwa posyandu ini kan ujung tombak dalam pemantauan tumbuh kembang anak yang ada langsung di jantung masyarakat. Namun selama ini kan kekuatan APBD kota tidak mampu mensupport bagaimana posyandu bisa berjalan maksimal. Akhirnya kita kerjasama, kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui Pak John Erijal. Nah, kita coba bagaimana peran posyandu itu bisa lebih masif lagi. Nah, dari situ kan pemerintah pusat sekarang sudah mulai menggalakkan bagaimana penanganan stunting melalui posyandu, gizi buruk melalui posyandu, kemudian juga pengendalian menikah muda melalui posyandu. Nah, itu kan sudah mulai. Ada hal yang menarik yang ingin kami tanyakan ke kakak. Melihat peran posyandu. Dari dulu itu, dari awal kakak menjadi anggota DPRD itu kakak begitu konsen ke posyandu, yang notabene tidak terlalu banyak dilirik oleh orang lain begitu. Posyandu ini dianggap sesuatu yang kurang pemahamannya begitu. Banyak orang yang menganggap posyandu ya kerja ibu-ibu. Paling kan ibu-ibu, rutinitas ibu-ibu lah bawa anaknya. Ada pun tidak masalah, tidak ada pun juga nggak apa-apa. Kenapa nggak begitu konsen dengan posyandu? Ya itulah konsep. Ini pertanyaan yang ini. Itulah konsep kerja sosial politik seorang Adi Hartati. Tidak populer, Kak? Memang betul, nggak ada yang populer yang dikerjakan. Tapi di bawah sadar kita, dampak yang kita dapatkan pasti bisa dirasakan masyarakat. Nah ini, dampak apa sebenarnya yang paling substansial dalam keberadaan posyandu? Ini kita berharap bahwa melalui posyandu ini kesadaran kita semua terkait dengan bagaimana mengawal tumbuh kembang generasi emas bayi di bawah 5 tahun. Itu dasar. Nah, itu bisa betul-betul maksimal karena nggak semua masyarakat kita punya kemampuan untuk mengawal balitanya, terutama masyarakat yang dalam kondisi ekonomi lemah. Nah, ini kan harus ada peran pemerintah. Negara harus hadir. Negara itu siapa? Ya posyandu, karena posyandu di bawah pembinaan puskesmas. Puskesmas itu melalui pemerintah ya. Nah, negara harus hadir di situ. Nah, kami sebagai Adi Hartati sebagai wakil rakyat hanya memberi stimulan agar kita semua bergerak gitu. Agar kita semua ini bergerak untuk bagaimana konsep kita tidak hanya pembangunan infrastruktur, sumber daya manusianya lemah. Nggak hanya sumber daya manusia, infrastrukturnya morat-marit. Nah, jadi bagaimana dua ini jalan terkoneksi. Maka itu saya lebih memilih duduk di komisi-komisi yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, karena memang saya melihat yang infrastruktur sudah banyak lah yang ahli di sana. Walaupun secara politis ini tidak populer. Walaupun secara politis tidak populer, karena yang populer itu kan semenisasi, drainase, karena nampak kan. Kalau pembangunan sumber daya manusia itu kan ini 5 tahun 6 tahun ke depan dampaknya belum terlihat. Iya, betul. Itulah yang namanya kerja sosial politik gitu. Kerja sosialnya, kerja sosial yang dilakukan oleh orang politik. Nah, sosial politik membangun kekuatan sosial. Jadi kalau ditanya, Adi Hartati itu punya apa? Punya kekuatan sosial yang mungkin tidak semua orang bisa punya gitu. Walaupun pada konsepnya
kelihatan kerjanya nanti. Iya, karena begini, ada kita acara di sini, terus ada anak bilang, Bu, ibu saya dulu milih ibu karena waktu saya kecil, ibu kan ngasih pelatihan menyulam pita ke ibu saya ikut, dari dia kecil ibunya jadi pemilih kita, sampai dia besar ikut milih kita. Oh, nah, itu pendekatan sosial tadi yang kakak bangun. Iya, itulah kerja-kerja sosial politik yang memang tidak semua orang mau melakukan itu. Iya, karena kan secara nilai politisnya tak menjual. Dan itu buang waktu, energi dan segala macam. Gitu. Dan secara politik juga kayaknya terlalu lelah loh. Iya, dengan kondisi masyarakat sekarang kan, ya ngapain sih capek-capek kerja begitu? Mendingan nanti di terakhir. Nah, buat Adik Hartati, hal seperti itu rasanya kok mencederai hati nurani ya gitu. Kita sebagai wakil rakyat ya, kemudian diberi fasilitas oleh negara, kemudian kita hanya turun nanti ketika akan pemilu, sepertinya kok kita mengkhianati negara ini ya gitu. Nah, itu yang mungkin seorang Adik Hartati itu tidak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Oke, jadi kakak sudah melaksanakan kampanye yang ditetapkan oleh KPU ya sampai saat kayaknya selama 5 tahun kampanye terus lah. Datang kakak ke masyarakat, bertatap muka, berjabat tangan. Di momen-momen terakhir ini apa yang kakak paling rasa, oh ini nanti akan menjadi agenda saya gitu. Kalau Allah mengamanahkan untuk terpilih di periode berikutnya, apa yang menjadi yang menjadi motivasi awal itu, motivasi pertama itu ya, motivasi dasar kenapa kita turun terus ke masyarakat, karena kita ingin masyarakat mengenal wakilnya. Oh, betul. Dia tahu, oh ya wakil saya itu loh. Yang saya pilih itu loh orangnya. Ya. Dan dia saya yakini mampu menyuarakan, memperjuangkan kondisi-kondisi di masyarakat. Nah kebanyakan sekarang kan masyarakat nggak tahu wakilnya. Yang mana sih gitu ya? Iya, tahu nama tapi kan nggak tahu wakil. Dan kondisi-kondisi yang mereka rasakan cenderung kan diselesaikan sendiri. Berapa banyak sih yang kenal anggota-anggota DPRD? Iya kan? Betul. Nah, gimana yang nggak kenal gitu loh? Yang kenal oke lah. Nah untuk itu tadi seperti dibilang di awal Heru, bahwa ini kan demokrasi perwakilan. Masyarakat harus tahu siapa wakilnya. Di sila keempat itu jelas ya. Nah, di Pancasila sila keempat kan harus tahu siapa wakilnya, dan masyarakat harus cerdas gitu. Jangan sampai milih mungkin ya karena amplop, karena sembako, tapi nggak tahu. Nggak tahu siapa orangnya, kemudian juga apa konsep berpikirnya, rekam jejaknya seperti apa. Nah, kondisinya kan seperti itu selama ini terjadi, ya kan? Nah, ini yang memotivasi bagaimana masyarakat harus kenal wakilnya, walaupun ini posnya besar, kita harus tetap turun, karena nggak mungkin kita hanya masyarakat kan nggak mau tahu kakak di komisi berapa, ada masalah disampaikan, oh bukan bidang saya, nggak mungkin kayak gitu kan? Nggak mungkin, karena anggota DPRD itu kan ada daerah pemilihan. Nah, tanggung jawab dapil itu kan tetap harus ada. Contoh, ini kan saya di Komisi 5, Komisi 5 Pendidikan, Kesehatan dan sebagainya. Nah, sementara persoalan dasar di Pekanbaru ini infrastruktur nah itu kan tidak bisa lepas dari tanggung jawab sebagai seorang wakil rakyat daerah pemilihan Kota Pekanbaru. Apapun ceritanya. Apapun ceritanya. Nah, ini kan juga harus diperjuangkan dan disuarakan. Caranya bagaimana? Ya kita suarakan. Ayo dong kota duduk bersama sama provinsi. Provinsi tolong dong kota juga diajak duduk bersama, berkolaborasi antara kota dan provinsi, saling sharing budget anggaran. Kalau nggak cukup ya tugas tanggung jawab provinsi ngambil ke pusat, kan itu. Nah itu yang harus kita lakukan sebagai wakil rakyat. Jadi tidak hanya bidang kerja kita, oh itu nggak tanggung jawab saya, nggak bisa begitu kan. Namanya perwakilan, tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat Khusus Pendidikan, kan nggak bunyi kayak gitu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dia mewakili apapun kondisinya, walaupun dalam teknisnya dia ditempatkan di bidang-bidang kerja tertentu, tapi sebagai wakil rakyat tentu dia harus memahami semua persoalan yang ada.
Nah, sebagai seorang politisi, dia harus memahami beberapa konsep dalam politik, terkait mungkin juga politik anggaran, politik kebijakan, politik program, politik sosial. Nah, itu kan harus dia pahami agar ketika dia bersuara, dia tahu arah perjuangan, arah suara ini kemana. Oke, kalau kita refleksi selama 10 tahun ke belakang, apa yang ingin kakak benahi dari kinerja kakak, dan apa yang kakak rasa ini membuat seorang Hartati itu merasa dirinya telah berhasil di bidang itu? Apa yang pertama terkait infrastruktur. Ini kan sudah mulai, provinsi sudah mulai membuka diri, artinya sudah ada komitmen dari provinsi untuk bagaimana membiayai jalan-jalan yang selama ini menjadi kewenangan kota itu ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi. Ini kan kita sudah suarakan dari 2 tahun ke belakang, mengingat Pekanbaru ini semakin kondisi semakin berkembang, kemudian infrastruktur semakin semakin tidak memadai. Nah, itu kita sudah suarakan. Nah, ini kan sudah mulai. Nah, kemudian terkait dengan pendidikan. Nah, SMA SMK itu kan di bawah provinsi. Nah, tahun ini kan sudah ada kebijakan 30% anak afirmasi yang tidak tertampung di negeri, tertampung di swasta, itu mendapat pembiayaan dari provinsi. Oh, sudah ada? Ya, sudah ada Bosda full dari provinsi. Nah, ini kan sudah kita perjuangkan mulai dari 4 tahun yang lalu nih, di periode kedua ini. Kita suarakan bagaimana nih anak-anak tidak mampu kita sekolah swasta. Nggak mungkin dong kita pemerintah nggak bantu mereka. Nah, di beberapa tahun pertama kemarin, di awal periode kedua itu anak-anak dapat Bosda walaupun tidak full. Nah, di akhir periode ini sudah disepakati bahwa anak-anak tidak mampu itu dapat Bosda full yang kuliah di swasta, yang sekolah di swasta dapat dia Bosda full. Nah, ini kan satu hal yang memang kita perjuangkan sejak lama. Nah, kemudian juga masih ada yang tertunda, yaitu terkait dengan bagaimana masyarakat Pekanbaru yang ekonomi lemah, terutama yang berada di posisi garis ekonomi lemah itu, menengah ke bawah, itu bisa diproteksi melalui program PKH, program Keluarga Harapan dari pemerintah pusat. Saya berpikir begini, ada konsep yang salah dari pemerintah dalam melihat, pemerintah daerah dalam melihat bagaimana program PKH ini. Program PKH ini cenderung oleh pemerintah daerah dibatasi kepesertaannya. Nah, dibatasi kepesertaannya. Nah, seharusnya bagaimana pemerintah daerah mengejar agar masyarakat menengah ke bawahnya ini mendapat proteksi dari program pemerintah pusat, yaitu PKH. Karena apa? Ketika PKH ini mereka dapat menjadi satu keluarga ikut serta dalam program PKH, itu kan terbantu secara ekonomi. Nah, kalau ekonominya sudah dibantu, otomatis harapan kita kan pendidikan anak ini bisa lanjut. Nah, oleh pemerintah daerah hal ini dibatasi gitu. Nah, ini kan sebenarnya sebuah interpretasi yang harus kita satukan dulu. Jadi persepsi awal kita ini harus kita satukan dulu. Bagaimana kita bisa berjuang bersama, masyarakat menengah ke bawah kita itu bisa kita ikut sertakan dalam program PKH yang sumber anggarannya dari APBN. Nah, cuman persoalannya sekarang pusat tentu tidak boleh memotret Riau sebagai provinsi, mungkin provinsi miskin karena paling banyak. Tidak boleh memotret begitu karena konsep awal kenapa pemerintah memberi stimulan kepada masyarakat tidak mampu untuk memperkuat ekonomi dan mensejahterakan mereka ke depan dengan cara mungkin ekonomi diperkuat, pendidikan bisa lebih baik. Nah, artinya kan mensejahterakan, bukan untuk memotret kemiskinan. Nah, yang terjadi sekarang PKH ini kan untuk memotret kemiskinan, sehingga pemerintah daerah ini ragu-ragu. Ada gengsi kan? Ada gengsi kalau seandainya nanti menyuarakan itu. Nah, padahal gitu. di negara-negara maju semua warga negaranya sudah dibiayai oleh pemerintah. Apa yang tidak? Iya kan? Nah, kenapa kita program ini dipotret untuk melihat potret kemiskinan daerah? Nah, paradigmanya itu. Nah, ini yang harus kita satukan dulu persepsinya.
bahwa program ini untuk membentengi masyarakat kita dan untuk mensejahterakan masyarakat kita, sehingga kita ini harus berjuang bagaimana masyarakat menengah ke bawah kita memang terproteksi oleh program PKH ini. Nah, ini yang memang harus kita suarakan terus, dan ini belum selesai. Jadi kesannya ketika jumlah penerima PKH banyak, suatu daerah itu berarti belum maju. Iya, belum maju. Dan dikatakan ini daerah miskin. Daerah miskin. Loh, akhirnya pemerintah daerah ini kan, akhirnya pemerintah daerah ya sembunyi-sembunyikan ini. Mengurangi ini dengan catatan membatasi kuotanya gitu. Tingkat kemiskinan di Riau menurun sekian persen. Betul. Betul nggak? Paradigma ini harus diluruskan. Harus diluruskan. Semakin pemerintah memperkuat ekonomi masyarakatnya, semakin kesejahteraannya terjamin. Ya, kan ya. begitu konsepnya. Cuma levelnya dirubah gitu. Nah, apa namanya tujuannya itu harus dirubah, enggak untuk memotret kemiskinan satu daerah. Framingnya gitu. harus dirubah kan? Nah, framingnya gitu. Ya, jangan dianggap ketika di sini banyak penerima PKH ini negara tidak. Enggak. Tapi justru ini untuk memperkuat, memproteksi. Di semua negara maju. Warga negaranya dibiayai kok. Gitu. Yang begini ke pusat gitu. Nah, ini yang kita suarakan. Ini yang kita suarakan, bagaimana pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota menyatukan persepsi. Tujuan PKH ini apa? Bukan untuk memotret kemiskinan, tapi untuk membantu masyarakat secara ekonomi sehingga ya ini nantinya mensejahterakan masyarakat ke depannya. Kak Adeng, di pertanyaan terakhir, apa pesan mereka untuk masyarakat Riau jelang pileg di 4 Desember? Ya, yang pertama masyarakat harus cerdas memilih ya, harus cerdas memilih. Karena demokrasi kita ini adalah demokrasi perwakilan. Masyarakat memilih wakil, dan memilih wakil itu hanya 5 tahun sekali. Jadi kita sebagai warga negara ini diberi hak eksklusif oleh negara. Silahkan kamu pilih wakil kamu. Nah, manfaatkan. Kalau kita tidak memilih dengan baik dan benar, maka yang kita dapatkan 5 tahun lagi nanti ya kondisinya sama gitu. Nah, sekarang bagaimana masyarakat juga mungkin berpikir ya, bagaimana saya hari ini boleh, oke, tapi juga berpikir bagaimana saya 5 tahun. Artinya memilih wakil-wakil yang harus diyakini, memiliki kemampuan untuk berjuang, kualitas untuk menyuarakan, sehingga ya memiliki wakil-wakil mungkin yang sudah pengalaman ya, karena politik itu bukan diawali dengan belajar, tapi harus sudah yang berpengalaman gitu, sudah matang gitu. Karena tidak mudah menjadi seorang politisi yang berjuang, itu tidak mudah. Oke, terima kasih Kak sudah hadir di podcast Bukan Mimpi ini. Terima kasih sudah berbagi cerita Kak. Seperti yang kita bahas di awal tadi, kenapa banyak pemilih sekarang yang hanya memilih itu berdasarkan harga, bukan berdasarkan nilai. Karena ya itu Kak, mereka tidak kenal dengan sosok yang dipilih. Jadi mereka berpikir, kalau tidak hari ini saya manfaatkan, besok nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya yang terjadi, mereka hidup dengan kondisi mereka terus. Intinya, jadilah pemilihan cerdas, gunakan hak pilih sesuai dengan keyakinan diri Anda, dan pilihlah pemimpin yang betul-betul dari hati nurani masing-masing, bukan karena faktor-faktor lainnya. Selamat datang di dunia nyata, karena bukan mimpi, Kak, lihat hati.